Halo, hai. Selamat pagi, senang sekali Ibu hari ini bisa bertemu dengan kalian kembali. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 7 di subtema 1 pada pembelajaran 3 dan 4 di muatan pembelajaran IPS dan WPKN. Mari kita bersama-sama masuk dan mempelajari pada materi pembelajaran kita hari ini. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintahan kolonial Belanda. Seperti apakah sistem tanam paksa itu dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Pada masa pemerintahan kepemimpinan Johannes, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa yang pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan ke pemerintahan kolonial. Dan sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa yang terjadi penyimpangan antara lain jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi selama 3 bulan. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat, dan kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat. Akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, banyaknya tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, banyaknya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan untuk mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Douwes Dekker juga mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia dengan langkah-langkah memberikan pendidikan, membangun saluran pengairan, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin sekali menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1514 sampai tahun 1528, Sultan Ali berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kedua, pada tahun 1537 sampai 1568, yaitu Sultan Auladin berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga, yaitu Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat, namun lama-kelamaan Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis hingga Portugis terdesak. Waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galpo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat ternyata bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Selanjutnya, perlawanan Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baadullah. Pada tahun 1574, banteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Berikutnya adalah beberapa tokoh
dari berbagai daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silapapare dari Papua. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Berikutnya faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Di antaranya perjuangan masih bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan, kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba. Pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan pergerakan nasional pada tahun 1900-an, Minggu tanggal 20 Mei tahun 1908, Sotomo beserta kawan-kawan berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan nasional bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif, tidak mau bekerja sama. Organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunitas Indonesia PKI, NU, dan PNI. Dan pada masa moderat pada tahun 1930-an, organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya, yaitu menggunakan taktik kooperatif yang mau bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Parindra, Gerindo, dan GAPI, Parti MIAI, dan masih banyak persatuan organisasi pemuda lainnya. Berikutnya, selama penjajahan Belanda, lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda diselenggarakan selama 3 kali. Yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Kemudian, Kongres Pemuda II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya nomor 106. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II mengambil keputusan sebagai berikut, yaitu menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia, 3 semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, dan diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Dengan 3 poin isi dari Sumpah Pemuda tersebut, dari berbagai adanya keragaman sosial budaya di Indonesia, merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan seperti upacara adat, seni pertunjukan, kemudian benda seperti pakaian adat dan senjata tradisional. Berikutnya adalah faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia, seperti yang pertama adalah faktor keturunan, dibedakan menjadi 4 kelompok atau ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanezoid, kelompok ras Negroid, kelompok ras Wedoid, dan kelompok ras Melayu Mongoloid. Perbedaan kondisi geografis berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencarian seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan juga perdagangan. Kemudian pengaruh kebudayaan luar. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dan membawa kebudayaan masing-masing. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatannya. Tiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Setiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu.
Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Begitu juga dengan suku-suku lainnya. Dan sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Demikianlah penjelasan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, baik pada mata pelajaran IPS dan juga PPKN. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya.